Mari kita bersama merayakan hari Pentakosta, hari Roh Kudus dicurahkan dan memberi daya kepada para murid untuk bersaksi dalam kebenaran. Dalam semangat bersaksi yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita sambut mereka dalam kesaksian kebenaran. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan Tuhan. Bersaksi adalah tugas kita sebagai murid Kristus. Salah satu alat kesaksian kita adalah budaya kita. Kita sadar bahwa terkadang kita tidak saling menghargai satu terhadap yang lain. Kita merendahkan budaya sebuah sesama kita dan mengagungkan secara berlebihan budaya kita sendiri. Kesaksian kita menciderai keragaman etnis dalam perjalanan
bersama sebagai gereja. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui akan kesalahan kegagalan kami dalam beraksi di dalam Tuhan. Kami sadar seringkali kesaksian kami tidak sejalan dengan kehendak. Kami cenderung mengagungkan budaya kami. Kami menonjolkan budaya kami. Lalu kami lupa pada panggilan hidup dalam keberagaman. Kami mencela, merendahkan serta tidak mengakui dengan tulus akan keberadaan sesama kami dengan budaya yang berbeda. Kami mohon kasihanilah kami, ampunilah dosa kami, biarkan kami kembali hidup dalam panggilan keberagaman yang saling menghargai dan melindungi dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang bernyanyi PKJ 4312 versi bahasa Sunda. Setelah kita mengaku dosa kita demikian di hadapan Allah dan mendengarkan permohonan kita, mari kita mendengarkan berita anugerah Allah. Dengarlah berita anugerah dari Allah atas ketulusan dan keikhlasan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa. Demikianlah berita anugerah Allah. Kembalilah hidup dalam kesaksian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jemaat Tuhan, silakan bersama satu dengan yang lain saat ini. Yeah.
disampaikan bagi kita saat ini benar-benar mencari tenang dan juga mencari berkat bagi kami semua yang telah siap hati untuk mendengarkan saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami datang memohon kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan dengan rekor Pentakosta. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun dengan agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka kepada orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan terang-terangan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Roh ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan
dalam pimpinan Roh Kudus. Bersaksi dalam pimpinan Roh Kudus. Itulah tema renungan firman Tuhan hari ini yang terbaca menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai 20. Ucapan syukur yang dilakukan orang Yahudi dalam masa perjanjian lama. Mereka membawa hasil panen gandum dan penyerahan korban sebagai hasil untuk mensyukuri berkat Allah serta pemeliharaan Allah dalam kehidupan umat Israel. Itu yang mendorong umat Israel. Kenapa pada hari ke-50 sesudah lain-lain itu mereka harus melakukan perayaan Pentakosta. Pentakosta merupakan kesempatan bagi umat Israel untuk menyatakan syukur dan terima kasih mereka kepada Allah atas hasil panen yang mereka peroleh. Saudara-saudara, karena itu hari raya Pentakosta juga dikenal dengan sebutan Hari Raya 7 Minggu. Hari Raya 7 Minggu. Bapak Mama coba itu dari sejak Paskah sampai hari ini dia kenal 7 Minggu. Orang Israel sangat taat untuk melakukan Hari Raya 7 Minggu atau Pentakosta. Pada hari raya ini kesempatan untuk umat Israel menyatakan syukur dan terima kasih mereka kepada Tuhan. Syukur itu diwujudkan dengan membawa gandum, hasil panen, ya, dan juga berupa ternak dan lain-lain sebagainya. Itulah kisah. Ya, sedikit kita kembali ke perjanjian lama untuk memahami peristiwa Pentakosta yang dialami dan selalu dilakukan. Mari berdiri dan bersama dengan semua orang percaya segala tempat dan pada segala waktu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam versi bahasa Malaka. Dan karena itu baiklah kita masing-masing berkata demikian. Alfia Tanai Awam Nama Beran Manoran Mamai Sekia Lebaran Tarai Clara Alfia Tanai Yesus Kristus Maroman Niaga Tuhan Mane Kisah kita kan Holy Mother Roh Kudus, Maria Apolis, Dia na Yesus, Magterus, Pusat Pamolas, Pontius Pilatus, Makai Ukur, Jadi Ahai Terus Kete, Mate Roh Kuiti dan Untuk Pada Rakyat Nalar, Nolan Lawang Tulu, Nare Dosi Eman Mate Siran dan Maran Nama Ansae Tuhan Nabesi An-Iha Marowan Niaga Sori Wana Tolong Ida Niaga Ramai
Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagaimana telah disampaikan kepada jemaat bahwa pada hari ini dalam kebaktian utama kedua juga akan berlangsung pelayanan khusus, pelayanan satuan yang baptisan kudus bagi satu anak yang telah dipersiapkan. Karena itu kita akan memasuki liturgi khusus tentang pengajian dan pelayanan baptisan kudus anak-anak. Mari kita mendengarkan pengajaran tentang baptisan anak-anak. Walaupun anak-anak kita tidak memahami baptisan, tetapi janganlah kita lalai membaptiskan mereka. Sebab Allah telah memanggil mereka ke dalam perjanjiannya. Allah telah berfirman kepada Abraham, bapa sekalian orang percaya. Begitu pun kepada kita dan anak-anak kita. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Juga Rasul Petrus pernah menyaksikan itu ketika ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebarang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yesus Kristus menyambut anak-anak kecil yang dibawa kepadanya, meletakkan tangan ke atas mereka serta memberkati mereka, seperti yang disaksikan penginjil Markus. Demikian bunyinya. Biarkan anak-anak itu datang kepadamu, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah sebagai seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Sebab itulah anak-anak kecil yang adalah milik anak-anak Allah dan pewaris-pewaris kerajaan serta perjanjiannya harus dibaptiskan. Apakah saudara-saudari percaya bahwa berdasarkan atas janji Allah, anak-anakmu diterima dalam perjanjiannya dan sebab itu harus dibaptis? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara-saudari berjanji akan mendidik mereka di dalam iman akan Yesus Kristus dan dalam ketaatan kepada Dia, serta setuju dengan Alkitab dan pengakuan iman yang baru saja kita ikrarkan? Apakah jawabmu orang tua dan saksi? Tuhan mendengarkan pengakuan dan janji. Mari kita melakukan pujian hidup jemaat 304 ayat yang pertama. Yang
membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Penimbang menilai kesimpulan melaksanakan pemilu 19 Mei 2024 Promosi 15 pelayanan dengan ibadah utama dan ibadah publik ini terlaksana sesuai jadwal masing-masing. Pelayanan Pak dan kategorisasi ini berlangsung sesuai jadwal. Ibadah perlindungan persekutuan doa terlaksana pada minggu 19 Mei 2024 jam 1 siang di persekutuan doa Daviri Sion dan akan dipimpin oleh Pendeta Yonas D. Ismail. Kemudian memperingati hari Pentakosta 2 tahun hasil akan dilaksanakan pada Senin 20 Mei 2024 jam 8 pagi dan hanya berlangsung 1 hari. Jemaat Tuhan dimohon berdiri.